Kimia hijau. Kimia hijau adalah metode dalam pengurangan pemakaian bahan kimia berbahaya dengan tetap memungkinkan bagi industri untuk melakukan produksi barang atau jasa secara efektif dan efisien. Selanjutnya, di sini ada tujuan utama dari penerapan prinsip kimia hijau, yaitu menghilangkan dampak buruk yang dihasilkan dari zat kimia sejak pada proses perancangan. Kemudian di sini ada 12 prinsip kimia hijau: mencegah timbulnya limbah dalam proses, mendesain produk bahan kimia yang aman, mendesain produk sintetis yang aman, menggunakan bahan baku yang terbarukan, menggunakan katalis, menghindari derivatasi dan modifikasi sementara dalam reaksi kimia, memaksimalkan atom ekonomi, menggunakan pelarut yang aman, meningkatkan efisiensi energi dalam reaksi, mendesain bahan kimia yang mudah terdegradasi, penggunaan metode analisis secara langsung untuk mengurangi polusi, meminimalisasikan potensi kecelakaan. Penjelasan ringkas 12 prinsip kimia hijau. Yang pertama, mencegah timbulnya limbah dalam proses. Kedepannya, ketika produk tidak ramah lingkungan ini menjadi sampah, justru akan mencemari lingkungan dan juga berbahaya untuk kesehatan makhluk hidup. Kedua, mendesain produk bahan kimia yang aman. Pada prinsip ini juga diinginkan produk kimia yang meminimalisasikan bahan yang tidak diinginkan. Ketiga, mendesain produk sintetis yang aman atau sintetis kimia yang kurang berbahaya. Metode sintetis yang digunakan harus didesain dengan menggunakan dan menghasilkan bahan kimia yang tidak beracun terhadap manusia dan lingkungan. Keempat, menggunakan baku yang dapat terbarukan. Penggunaan bahan baku yang dapat terbarukan lebih disarankan daripada menggunakan bahan baku yang tidak terbarukan. Kelima, menggunakan katalis. Kedepannya, ketika produk tidak ramah lingkungan ini menjadi sampah, justru akan mencemari lingkungan dan juga berbahaya untuk kesehatan makhluk hidup. Keenam, menghindari derivatasi dan modifikasi sementara dalam reaksi kimia. Pada prinsip ini juga diinginkan produk kimia yang meminimalisasikan bahan yang tidak diinginkan. Ketujuh, memaksimalkan atom ekonomi. Mode sintetis yang digunakan harus didesain untuk meningkatkan proporsi produk yang diinginkan dibandingkan dengan bahan dasar. Ke-8, menggunakan larut yang aman. Penggunaan bahan kimia yang seperti pelarut, ekstraktan, atau bahan kimia digunakan yang lain harus dihindari penggunaannya. Ke-9, ada meningkatkan efisiensi energi dalam reaksi. Energi yang digunakan dalam suatu proses kimia harus mempertimbangkan efek terhadap lingkungan dan aspek ekonomi. Ke-10, mendesain bahan kimia yang mudah terdegradasi. Bahan kimia harus didesain dengan mempertimbangkan aspek lingkungan. Oleh karena itu, di suatu bahan kimia harus mudah terdegradasi dan tidak terakumulasi di lingkungan. Ke-11, menggunakan metode analisis secara langsung untuk mengurangi polusi. Metode analisis yang dilakukan secara real time dapat mengurangi pembentukan produk samping yang tidak diinginkan. Ke-12, meminimalisasikan potensi kecelakaan. Bahan kimia yang digunakan dalam reaksi kimia harus dipilih sedemikian rupa sehingga potensi kecelakaan yang dapat mengakibatkan masuknya bahan kimia ke lingkungan ledakan api dan dapat dihindari. Sekian dan terima kasih. Insya Allah kita siap menerima pertanyaan. Yang tidak siap yaitu menerima kenyataan bahwa kita hanya sebatas teman.